Sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Upaya menuju demokrasi terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencangkup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Sementara itu, konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR-GR. Para anggota DPR-GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Betsi dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando,
di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian upaya yang kedua yaitu penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai mata uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, uang-uang kertas pecahan 500 nilainya akan berubah menjadi 50 dan begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Kemudian upaya yang ketiga yaitu melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan terbentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Upaya yang keempat yaitu pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri, yang bertujuan untuk memfasilitasi Ganevo sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek besar seperti Gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno dan selamat pagi Pak Reza. Baiklah, di sini saya Aldarisma Maharani akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang telah saya buat. Materi yang saya ambil itu dari materi sejarah wajib kelas 11 semester 1. Saya ambil materinya di buku sejarah. Nah, kemudian saya mengedit video tersebut dengan menggunakan aplikasi KineMaster Pro, dan juga untuk narasinya saya menggunakan suara saya sendiri. Itu saya edit kembali, saya perjelas kembali suara saya dengan menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Nah, untuk konsep dari video tersebut, saya memang membuat konsep seperti film dokumenter, dan juga saya memang ingin mengajak peserta didik itu untuk masuk ke dalam kondisi pada saat masa tersebut. Nah, jadi di situ bisa dilihat juga bahwa di awal video itu
hitam putih warnanya, dan kemudian di akhir video itu sudah full warna. Karena di situ saya juga menyesuaikan dengan zamannya gitu. Jadi saya memang ingin mengajak peserta didik untuk memang masuk ke dalam situasi atau kondisi tersebut. Nah, kemudian untuk pendapat itu saya sudah meminta 10 orang untuk mengomentari, mengkritik, saran, komentar. Untuk video saya itu sudah ada 10 orang, yaitu Cecilia Dewi Putri, kemudian Hasanah, kemudian Marina, Dayat, Resti, Fruti, Jeffrey, Diah, Nadia, dan Putri Mardiana. Nah, berikut juga saya tampilkan kritik atau saran yang telah mereka berikan kepada video saya. Untuk kritik dan saran yang telah diberikan, itu sudah saya terima dengan baik dan juga saya sudah merevisi video saya kembali. Nah, untuk kekurangannya, itu mungkin masih kurang full untuk teks narasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno dan Pak Reza.